Haleluya. Ada haleluya saudara? Haleluya. Saya undang untuk saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan hari yang baru untuk kita semua. Dan mari persiapkan hati kita, mari persiapkan pikiran kita, saudara, untuk kita mau menyembah Tuhan. Karena saya percaya bahwa di saat kita menyembah Tuhan, ada mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Di saat kita menyembah Tuhan, ada satu breakthrough yang akan terjadi dalam kehidupan kita. So pada pagi hari ini saya ajak semuanya untuk kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Kami bangga Tuhan memiliki Tuhan yang seperti itu. Karena
Walaupun kondisi seperti ini, di kondisi pandemi seperti ini, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau adalah sumber kekuatan untuk setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti itu. Jesus, hallelujah.
Tuhan yang hidup, Tuhan kami adalah Tuhan yang layak kami sembah. Oleh karena itu kami bangga Tuhan memiliki Tuhan yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini urapi setiap kami yang melayani-Mu, memberkati setiap jemaat-jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Biarlah kami semua yang hadir pada pagi hari ini bisa mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan, bisa mendapatkan berkat yang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah tidak akan pernah mengecewakan kehidupan kami. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sanggup. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Karena itu Tuhan, bekerjalah pada pagi hari ini. Bekerjalah kuasa-Mu Tuhan pada pagi hari ini, memulihkan setiap hati yang terluka, menyembuhkan setiap sakit penyakit Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan mengalir di setiap kursi-kursi yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Setiap orang yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya saudara, haleluya. Saya masih tetap untuk bangkit berdiri saudara, karena kita akan masih mau memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan untuk setiap kehidupan kita, boleh lambaikan tangannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Haleluya.
persembahan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang sudah Kau berikan sampai pada saat pagi hari ini. Kami bisa berkumpul lagi, kami bisa beribadah lagi di tempat ini untuk semuanya berkat kepada Tuhan. Ya Tuhan, kalau sekarang kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Biarlah Kau memberkati setiap tangan kami yang memberi. Biarlah kami percaya bahwa jikalau kami memberi, Engkau akan memberikan lebih lagi untuk setiap kehidupan kami. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Di dalam nama Yesus kami berdoa dengan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita, mari persiapkan tubuh jiwa roh kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan sekali lagi. Yes, Jesus. Kami percaya Tuhan bahwa kami hidup itu semuanya penyerahan dari berkat yang kami terima semuanya adalah milik-Mu Tuhan. Oleh karena itu ajar untuk setiap kami bersyukur kepada, ajar untuk setiap kami untuk berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nanti saya undang Ibu Pendeta Elisabeth Tanggul untuk berdoa pada pagi hari ini. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Selamat pagi, selamat kita berbakti lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya mau mengajak kepada saudara untuk, karena ya susah ya kalau saya mau berikan contoh yang, karena sekarang ini masanya tidak boleh berhubungan secara langsung, tetapi saya mau kasih tahu bahwa di dalam bisa tolong lighting jangan terlalu merah. Ya, tentang hubungan. Saya mau berbicara tentang hubungan, mengenal lebih dalam dan nanti kelanjutannya bagaimana kepada kehidupan rohani kita. Setiap musim yang kita lalui, bahkan pergumulan, tantangan, masalah, seharusnya lebih dalam untuk mengenal kepada Tuhan, membawa kepada kita untuk lebih mengenal kepada Tuhan. Karena dalam Yeremia 29 ayat 11, kita tidak usah baca ayatnya, ada tertulis di situ bahwa rancangan yang Tuhan sudah sediakan, rancangan yang membawa kepada hari depan atau hari esok yang penuh harapan. Itu janji daripada firman Tuhan. Nah, apa yang saya mau berikan kepada saudara-saudara sekalian tentang hubungan, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita melihat kepada sesuatu hubungan antar manusia saja sekarang tidak boleh disarankan untuk tidak boleh berjabat tangan, tidak boleh berpelukan, tidak boleh cipikan-cipiki dan lain sebagainya, karena dalam masa-masa new normal, bahkan hari ini juga banyak yang sudah lepas masker, ya. Tapi saya harap untuk tetap pakai masker karena Presiden Joko Widodo berkata bahwa Januari baru kita disuntik vaksin. Ya, jadi kembali lagi ke masa kecil kita disuntik cacar, polio, DPT dan lain sebagainya. Tapi saya yakin dan percaya kita akan disuntik vaksin COVID-19. Nah, hubungan yang saya maksudkan di dalam hal ini pada pagi hari ini, saya berbicara tentang bagaimana rancangan Tuhan, mengetahui rancangan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam, supaya apa? Supaya kita tahu bagaimana kita mau kenal sama Tuhan, bagaimana kita mau diberkati oleh Tuhan, bagaimana keadaan kita lebih diberkati oleh Tuhan ketika kita tidak mengenal Tuhan. Saudara mungkin mengenal saya. Saya adalah gembala di tempat ini, melayani, kenal pendeta, kenal hamba Tuhan, kenal. Tapi sudah mengenal lebih dalam? Enggak. Kadang-kala suami dengan istri pun tidak saling kenal lebih dalam. Hosea 4 ayat 6 coba buka. Kita akan sama-sama melihat pada pagi hari ini. Mari kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena apa? Tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara pernah mendengar, saudara pernah mengalami mungkin cerita atau pernah melihat sendiri dengan mata kepala saudara sendiri? Apakah pernah saudara melihat orang tuanya diberkati Tuhan tapi anak-anaknya hancur? Pernah?
Saudara pernah melihat bahwa mungkin orang tuanya biasa-biasa saja, tapi anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Ini contohnya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ada orang yang tidak mau ke gereja karena apa? Oh, bukan tugas saya. Nah, itu dia. Coba kalau saya dikasih tugas, pasti saya ke gereja. Terus kalau yang bertugas tidak dikenal oleh Allah, bagaimana saudara? Mengenal Allah dan dikenal oleh Allah. Amin. Halo. Berapa banyak saudara yang mengenal Tuhan? Angkat tangan. Oke, ada yang nggak angkat tangan. Berapa banyak saudara yang dikenal oleh Tuhan? Angkat tangan. Kepedean kan yang angkat tangan. Gue mau dikenal sama Tuhan. Buktinya apa saudara? Lawang ini aja berkata dengan jelas, dengan tegas, dibilang umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Siapa yang merasa dikenal oleh Tuhan? Seringkali kita kepedean datang ke gereja setiap minggu. Sampai-sampai ada yang bilang, saya setelah ibadah di online waktu masih zaman-zamannya lockdown, ibadah di online gereja lokal, setelah itu saya cari survei. Untungnya bukan orang PPDI, jadi saudara jangan kepo, sahanya gitu kan. Biasa kan penyakit orang gereja kepo, siapa ya, jangan-jangan dia tuh, dia duduknya aja udah kayak cacing kepanasan. Aduh, gua lagi nih. Setelah dia buka gereja lokal, dia buka lagi gereja yang saudaranya jadi pendeta. Karena itu teman SD saya bilang, KHD, hati-hati mabok agama. Karena yang gereja A mengajarkan kalau menyembah Tuhan harus begini, yang gereja B mengajarkan kalau baru datang berdoa, ini apa ya? Feedback. Kalau baru datang berdoa harus berbahasa roh. Lalu gereja C berkata kalau sudah datang duduk diam, tidak boleh berbicara satu dengan yang lain. Saudara kan mabuk, saudara. Satu gereja mempunyai pengajaran sendiri, satu gereja punya pengajaran lagi, satu gereja punya pengajaran lagi. Sekali masuk Kristen langsung masuk surga, jadi nggak usah pelihara keselamatan itu. Firman Tuhan berkata, Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak kenal Allah. Umat Tuhan binasa bukan karena Tuhan tidak berkuasa memberkati umatnya, tidak berkuasa menyelamatkannya, tetapi karena mereka tidak mengenal Allah. Itu. Tidak mengenal Allah. Kita Hosea dengan tegas menyatakan bahwa jika kita menolak pengenalan itu, maka kita akan ditolak. Seminggu ini saya selalu mengadakan satu perenungan pribadi, personal devotion. Untuk apa? Untuk melihat supaya saya juga dikenal sama Tuhan. Jangan sampai nanti ketika nanti saya dipanggil pulang, pintu surga dalam keadaan tertutup. Itu untuk saya. Kalau saya bilang untuk saudara, nanti saudara berkata, oh ngeri sekali pendeta saya ini ngomong. Amsal 1 ayat 7 kita lihat. Amsal yang pertama ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Ya, gimana? Takut akan Tuhan adalah apa? Permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Permulaan pengetahuan
pengetahuan. Kata pengetahuan di sini dalam ayat ini diartikan juga sebagai mengenal, mengetahui. Kalau saudara lihat di depan tanaman yang mati, minggu lalu saudara mungkin habis pulang gereja saya suruh lihat tanaman ada yang kering. Kemarin saya suruh cabut sama yang biasa suka bersih-bersih gereja, cabut. Begitu dicabut memang akarnya mati, nggak ada. Kenal, saya tahu bahwa itu pot ditanamin apapun selalu mati. Padahal saya beli tanaman itu, pucuk merah itu, sama-sama dengan salah satu jemaat, dia juga beli, dan sekarang jemaat itu punya tanaman udah tinggi, udah bagus. Yang itu pendek, kerdil. Saya kenal pot itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Mungkin saya akan buang, saya akan ganti dengan pot yang lain. Mengenal, tahu karakternya. Oh berarti harus begini, oh berarti harus begitu, dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan pengetahuan dalam ayat ini juga mempunyai arti mengenal. Itu sebabnya takut akan Tuhan merupakan permulaan untuk mengenal Tuhan. Permulaan untuk mengenal kepada Tuhan. Sekarang tahun ajaran baru, baik yang SMA, SMP, SD, yang baru masuk naik kelas, atau yang kuliah, penerimaan mahasiswa baru, ada satu acara yang disebut dengan pengenalan sekolah, pengenalan kampus. Nggak tahu sekarang pakai sistem online atau bagaimana daring pengenalan kampusnya. Kenal, oh ini ruang guru, ini ruang dosen, ini ruang dekan, ini ruang fakultas, ini ruang A, gedung B, gedung C, gedung D. Nanti kalau perkuliahan mata kuliah ini di gedung A, gedung D, gedung F. Kenal. Setelah itu pengenalan dosen, pengenalan guru, pengenalan dekan dan lain sebagainya. Dikenalkan. Firman Tuhan juga mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dalam arti lain juga dikatakan pengenalan terhadap Tuhan. Menjelang kematiannya, Raja Daud mengajar dan memberikan pengenalan kepada Salomo, dan instruksi itu ditulis dalam kitab Amsal. Dari bapa kepada anaknya, dari Daud kepada Salomo, kepada Raja Salomo. Di mana konteks aslinya adalah tentang hikmat dan didikan. Jadi Daud mewariskan bukan harta kekayaan, tetapi Daud mewariskan tentang pengenalan akan Allah. Makanya pada awal-awal kami sekeluarga melepas anak-anak kami pergi, karena dari TK sampai SMA anak-anak kami di Tasik. Begitu SMA keluar, satu di Bandung, 3 tahun kemudian di Malang. Saya cuma berpesan kepada anak-anak, takut akan Tuhan. Papa mama jauh, takut akan Tuhan. Cuma itu saja. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengenalan kepada dirinya Allah, Tuhan itu sendiri. Karena tidak ada orang yang tidak takut akan Tuhan kenal sama Tuhan. Tidak ada, dan dikenal oleh Tuhan tidak ada. Di dalam 1 Tawarikh 28 ayat 9, coba buka. 1 Tawarikh 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya siapa? Halo. Ayahmu. Kenallah
Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk 1 tahun, untuk 2 tahun, untuk 3 tahun, untuk selamanya. Berarti apa? Untuk selamanya. Dibuang Tuhan enak enggak? Dibuang suami enak enggak, Ibu? Enak. Wah, berarti udah ada KDRT, saudara. Saya bertanya kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang ada yang jawab. Soalnya saya mau bertanya, Bu, gitu. Yang jawab, ya, ngeri kali. Ada ibu-ibu jawab, ya. Bu, nah, ngeri ya. Dibuang suami enak enggak? Pak, pasti bohong yang jawab. Ngebuang istri enak nggak, Pak? Itu yang melotot istri-istri. Ngomong apa? Coba aja ngomong enak. Saudara, dibuang Tuhan selama-lamanya, luar biasa. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar kita buang Tuhan. Betul. Kadang-kadang kita nggak sadar kita buang Tuhan doang kayak dulunya, kayak gelanya. Daripada saya mati kena COVID di gereja, mending punten ya Tuhan, punten. Kenal secara pribadi. Firman Tuhan katakan si Raja Daud sebelum meninggalkan dunia atau mati, dia kasih wejangan ini kepada anaknya yaitu Salomo. Mengenal Tuhan secara pribadi. Perintah pertama yang diberikan Daud kepada Salomo bukan membangun rumah Tuhan, bukan membangun bait suci, tapi mengenal Tuhan secara pribadi. Supaya apa? Supaya orang yang dikenal dapat prioritas, saudara. Saudara kalau sering masuk keluar bank dan kenal sama kepala banknya, belum apa-apa satpam di luar di pintu masuk sambil tembak pakai termogan, langsung hubungin via ini. Via apa? Ini toh ada bos masuk mau ketemu direktur. Oh, langsung silakan. Karena dikenal, betul? Hello. Karena dikenal, ya. Orang yang dikenal tahu. Tapi coba kalau saya datang, pertanyaannya mungkin puluhan orang yang datang. Mau ketemu siapa, Pak? Mau ketemu Bapak itu. Oh, silakan duduk di situ. Datang lagi orang. Bapak mau ketemu siapa? Urusannya apa? Tapi kalau udah bos besar, udah keluar masuk bank, masuk ruang kepala bank, dia akan sebentar. Kepala banknya lagi pergi juga, disuruh pulang. Ayo cepat pulang, ada si bos. Karena apa? Nah, betul. Apa hubungannya dengan kalau kita mengenal kepada Tuhan? Ketika kita ada perlu dengan Tuhan, kita di dalam masalah apapun kita telepon sama Tuhan, kita berdoa, Tuhan langsung jawab. Tuhan bilang, iya, gue kenal sama anak ini yang tinggalnya di Tasik. Amin.
Ketika masalah seringkali kita melupakan Tuhan. Seringkali kita membesar-besarkan masalah kita. Kata Tuhan, kenapa gak lu panggil gue? Katanya lu kenal gue. Percayakan semua kepada Tuhan. Amin. Jangan kita katakan saya orang Kristen, saya mengenal Allah, saya mengenal Tuhan secara pribadi. Tetapi ketika kita di dalam permasalahan, apa yang kita datang? Siapa yang kita datangi? Orang pintar, dukun, orang yang bisa nerawang. Oh, ternyata kamu mau berat jodoh. Umur udah berapa? Udah kepala 3 ya, udah gak ada jodoh lagi. Akhirnya banyak kasus bunuh diri karena tidak mengenal kepada Allah. Tidak mengenal kepada Allah. Pengenalan kita kepada Allah yang benar akan menentukan perjalanan hidup kita. Amin. Ketika kita mengenal kepada Tuhan hanya biasa-biasa saja, hanya cuma kenal. Ketika banyak orang mengenal Tuhan hanya sebagai rutinitas saja datang ke gereja, maka dia tidak akan merasakan bahwa ada hangatnya pelukan kasih Tuhan, tidak merasakan bahwa adanya bantuan daripada Tuhan, iman, percaya daripada Tuhan. Hasil akhirnya dari seluruh kehidupan kita di muka bumi ini adalah masuk di dalam kerajaan sorga, menjadi pewaris daripada Tuhan, kerajaan sorga. Ada begitu banyak orang yang berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan segala sesuatu agar diselamatkan, masuk sorga. Tetapi tanpa pengenalan akan Tuhan yang benar, segala sesuatu kosong, tidak ada apa-apa, sia-sia. Banyak orang yang menyembah katanya kepada Tuhan, tapi ketika ditanya Tuhan yang mana, nggak tahu. Yang penting saya mau menyembah kepada yang di atas. Saya cerita beberapa minggu lalu, ketemu seorang pedagang cakwe. Dia bilang, saya asal hidup saya benar, nggak nyakitin orang, nanti yang di atas ngatur. Ngeri, saudara. Nggak tahu siapa yang di atas itu. Kunci dari semua hal yang dalam ajaran kepada Salomo adalah kenallah Allah ayahmu. Dan pada pagi hari ini saya berbicara kepada saudara-saudara sekalian, jadilah berkat bagi orang lain. Kenallah Allahmu secara benar. Karena yang menyebut Daud kuat dan bisa mengatasi segala keadaan adalah Tuhan Allahnya Daud. Makanya harus lebih kenal lagi, dengan mengenal Tuhan lebih dekat lagi, supaya kita dapat memperoleh kekuatan. Ketika kita mengenal Tuhan, kita dapat satu kekuatan dari Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan atau menjalani hidup ini. Amin. Ketika kita susah menjalani hidup, kita blank, kita stuck di tengah jalan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita serahkan semua kepada Tuhan. Kata mengenal dalam ayat-ayat ini dipakai kata bahasa Ibrani. Nah, saya udah mulai pakai bahasa asing. Berarti kalau bahasa saya panjang. Soalnya saya ada banyak yang melotot sama saya. Enak aja suruh panjang. Oke, kembali lagi. Bahasa Ibraninya ginosko. Ginosko berarti pertama kali ginosko dipakai di dalam Alkitab, di dalam Kejadian pasal yang keempat.
pada waktu manusia berhubungan intim dengan istrinya, dipakai kata ginosko, bahasa Ibrani. Artinya apa? Tidak ada jarak, sangat dekat, face to face. Ginosko diartikan sebagai tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang tersembunyi, semua terbuka. Itu ginosko. Nah, pada pagi hari ini kita juga sama-sama diajar untuk selalu ginosko kepada Tuhan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Lebih dekat, tidak ada jarak. Ginosko berarti tidak ada jarak. Dekat sekali. Tujuan dari semua ini kita harus, yang kita sedang alami saat ini adalah supaya mengenal Tuhan lebih dalam. Mengalami pribadinya. Mengenal Tuhan lebih dalam. Jangan cuma datang duduk diam, kasih kolekte, kalau ngantuk tidur, setelah khotbah berdiri bangun, lalu pulang. Tapi harus mengalami pribadinya. Karena apa? Di dalam situasi apapun, kita merindukan Tuhan menyatakan dirinya. Tadi di pembukaan khotbah saya katakan, di dalam situasi apapun kita harus tetap dekat sama Tuhan. Kadang-kadang kita jadikan Tuhan itu sebagai ban serep ketika kita berada di dalam situasi yang emergency, yang tidak bisa orang melakukan, baru Tuhan. Sama seperti murid-muridnya Yesus ketika dia menyeberang dan danau itu diombang-ambingkan oleh apa? Angin, gelombang, dan akhirnya Yesus terakhir dibangunkan. Yesus bangun, lihat ombak, gelombang. Yesus kaget, di manakah iman? Orang yang dekat sama Yesus pun kadang-kadang hilang iman. Tapi bukan berarti juga kita jadikan alasan, oh iya berarti saya juga di tahun yang milenial ini, angkatan yang milenial ini, kalau saya datang kepada Tuhan belang beton, bolong-bolong. Kalau saya datang kepada Tuhan juga nanti misalnya sebulan sekali juga Tuhan ampunilah. Enggak. Ingat, Hosea 4 ayat 6 tadi yang kita sama-sama sudah baca. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan ini Daud juga menyuruh, memberi instruksi kepada Salomo supaya mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ginosko lebih dalam lagi, lebih dekat lagi, lebih erat lagi. Dalam situasi apapun kita harus merindukan Tuhan. Waktu kita mencari, menyembah dengan segenap hati roh kita, maka Tuhan berkenan kepada kita menyembah dengan roh dan kebenaran. Percayalah saudara, ketika kita menyembah, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, orang yang kenal, dekat, akrab, bergaul, ginosko dengan Tuhan, minta apa aja Tuhan akan berikan. Amin. Amin. Minta apa aja. Saudara yang butuh mobil, Tuhan saya butuh mobil. Tapi Tuhan sangat bijaksana. Tuhan katakan, lu bisa gak bayar pajaknya? Saya pernah nyewa mobil Innova Reborn yang paling baru, nyewa saudara. Pergi ke luar kota 2 hari, diesel, matic, bawa enak, jalan kencang. Jadi saya iseng, saya buka STNK, saya tutup lagi. Seharga Mio bekas tahun 2018, 1 tahun 8,5 juta. Saya bilang, Tuhan, saya belum pantas punya Innova Reborn, pantasnya punya Yamaha NMAX. Tuhan juga
juga naker. Ketika Tuhan berikan mobil, Tuhan juga berikan juga buat servisnya. Tuhan juga berikan juga buat bayar pajaknya. Karena Tuhan tidak mengajarkan kepada kita, sok engkau diberkati, nggak bayar pajak. Yesus juga mengajarkan untuk kita bayar pajak. Saudara, ketika berkat-berkat itu diberikan kepada Tuhan, Tuhan tahu semampu apa kita. Jadi jangan saudara iri kepada orang yang sudah bisa bawa mobil Fortuner, mungkin bawa mobil Lexus, mungkin bawa mobil Mercedes-Benz, BMW yang terbaru seri 7 atau seri 8 yang harganya 3, gitu deh. Atau Mercedes-Benz Maybach yang 6.000 cc harganya hampir 5. Terus kita ngiler ngeces. Saudara, pajaknya 1 tahun itu bisa 50 juta. Beli Avanza bekas, saudara, tahun 2005. Itu pajak setahun. Lu mau jalan kemana dari sini ke Mall Asia Plaza, bayar pajak 50 juta 1 tahun. Dan Tuhan tahu peruntukannya. Amin. Ketika saudara merindukan Tuhan, saya sudah dekat sama engkau, sudah punya ginosko dengan Tuhan. Tapi kenapa saya belum dikasih rumah? Kenapa rumah saya kalau di luar hujan, di dalam juga ikut hujan alias bocor? Tuhan katakan, saya tahu kebutuhanmu seperti apa. Mungkin kalau kita dikasih rumah yang hebat, yang luar biasa, yang megah, yang cuma pakai kerlingan mata, kedipan mata langsung pintu terbuka, nggak ada yang mustahil. Saudara, kecanggihan teknologi, apalagi sekarang mobil Honda saya lihat bisa parkir sendiri, drive assistance atau apa, parking assistance. Jadi cuma pencet itu, jadi semua kamera yang sekujur tubuhnya mobil itu langsung cari tempat parkir. Dia parkir, udah kita tinggal turun, kunci. Nggak usah lagi pakai terus. Tukang parkir nggak laku nanti. Tuhan tahu. Karena mengenal Tuhan secara hubungan persekutuan yang indah didasari dari hati, dari roh kita kepada roh Tuhan, menjadi persekutuan dengan Tuhan, dan Tuhan tahu jalan-jalannya Tuhan. Dan kita juga mengerti jalannya Tuhan bagaimana. Oh, jalan saya harus begini, jalan saya harus begini. Orang Kristen, pengusaha yang sukses, yang saudara lihat dengan mata kepala sendiri, saudara lihat teman-teman saudara yang sukses, dia berasal dari nol. Dan lihat kehidupan kerohaniannya, hubungannya dengan Tuhan bagaimana. Ketika saudara melihat hubungannya dengan Tuhan baik, saudara akan lihat hidupnya akan selalu berhasil. Dekat dengan Tuhan. Ketika manusia menganggap rendah instruksi dari Tuhan, instruksi dari Tuhan seringkali membuat kita jadi mangkel. Apa sih ke gereja? Apa sih ikut Tuhan? Apa sih beri persembahan? Apa sih ngumpulin perpuluhan? Apa sih ini? Apa sih itu? Itu kan instruksi daripada Tuhan. Ketika manusia menganggap rendah, apa sih ke gereja? Jauh-jauh gitu duduknya. Saya seringkali suka sedih melihat foto-foto di Instagram, di Facebook. Kita masih duduk rapat-rapat, waduh penuh. Begitu saya lihat waktu awal pertama kali
gereja dibuka kembali, aduh, jauh gitu duduknya. Mengenal orang cuma sebagai batas lihat mata. Makanya ketika saya banyak orang yang panggil saya karena saya gampang ditemukan, saudara, badan saya gemuk, lebar, gampang ditemukan, saudara. Jadi kalau saya mau ngumpet juga susah. Ada yang panggil saya, woi, saya lihat dulu. Kalau saya masih nggak kenal, saya suruh buka maskernya. Saya gitu, coba buka masker. Tentara, oh, so pakai lagi. Pernah saya gitu. Ada tentara ketemu sama saya pakai baju preman, baju biasa. Kemana? Coba buka. Buka. Pak Mayor. Oh iya. Di saat-saat yang begini Tuhan mau supaya kita lihat lagi hubungan kita berdasarkan hati. Bukan hanya apa yang dilihat oleh manusia. Seharusnya ketika di dalam Kejadian 3, Adam dan Hawa mendengar langkah kaki Tuhan. Seharusnya kalau orang yang dekat sama Tuhan, dia senang doa, aduh Tuhan Allah datang. Nggak taunya Adam dan Hawa apa? Hello. Adam dan Hawa kenapa? Sembunyi, ketakutan. Karena apa? Karena perintah daripada Tuhan untuk tidak makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, dia makan. Sembunyi. Saat ini banyak orang Kristen bersembunyi di balik hikmat manusia, bukan dari hikmat Allah. Makanya di GPD Tasikmalaya saya tegaskan, biarin saya di komen pedas netizen nanti kalau saya tayang di YouTube. Tegaskan tidak ada batasan umur masuk gereja. Udah gitu aja. Syaratnya satu, sehat. Karena banyak sekarang orang-orang menjadi bersembunyi di balik hikmat manusia, di balik kekuatan, di balik harta kekayaan, di balik status, di balik jabatan, gelar. Karena ada hal yang mereka tutup-tutupi. Ketika Allah berjalan di Taman Eden, lalu nyari Adam, Hawa kemana ya? Adam dan Hawa sembunyi. Orang yang sembunyi adalah orang yang melakukan kesalahan. Betul. Coba saudara datang, saya datang ke rumah saudara. Iya ada Om Hesti, kita sembunyi. Emang kenapa kalau saya datang? Punten, bejakan ke Allah. Bilangin lagi nggak ada. Sembunyi. Sama seperti Adam dan Hawa ketika dengar gerak langkah kaki Allah, dia takut karena dia bersembunyi di balik hikmatnya manusia. Dia sudah terpengaruh, hatinya terpengaruh oleh iblis yang berkata kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan seperti Allah. Namun sekalipun kita sembunyi, Tuhan tahu di mana keberadaan kita. Amin. Tuhan tahu. Mau sembunyi dimanapun Tuhan tahu. Orang Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, Dia tahu. Dia tahu, oh saya ada di sini. Dia tahu. Kita bisa bersembunyi di balik hikmat manusia dan berkata, oh saya nggak mau.
ngapain aja saudara. Makanya saya katakan dari mimbar ini mungkin istri saya sudah bosan untuk beberapa kali saya katakan tidak pernah ada batasan umur. Ketika bumper yang setiap minggu di jalan diputar, bumper itu bilang 80 tahun ke atas, itu cuma buat sebagai untuk formalitas saja. Selama dia merindukan kasih karunia jamahan daripada Tuhan, datang ke gereja. Pintu gereja terbuka setiap hari Minggu. Tuhan tahu, Tuhan datang untuk mencari dan memulihkan semua, termasuk saudara dan saya yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan tahu masalahmu pada pagi hari ini. Tuhan tahu yang menjadi percobaan, yang menjadi tantangan, rintangan yang ada di hadapan kita. Nggak usah cerita sama kiri kanan. Pokoknya tagihan tetap susah. Keperluan tambah hari tambah banyak. Saudara kasihan, saudara banyak. Saya melihat di berita-berita, saudara lihat saudara-saudara kita yang tidak punya smartphone, mau belajar online bagaimana saudara? Nah yang di kota pada punya handphone, pada main PUBG, pada main Mobile Legend, pada main judi di dalam handphonenya, jual koin, jual token. Saudara-saudara kita yang ada di pedalaman, nggak usah ke pedalaman Papua, pedalaman Jawa Barat masih banyak saudara yang jaringan internet aja susah. Tuhan tahu apa yang kita perlu, apa yang hilang ketika manusia jatuh dalam dosa, yaitu hubungan manusia itu dengan Tuhan. Jadi makanya kalau saudara ketemu sama orang Kristen yang sudah lama ratusan tahun gak ke gereja, saudara beda ngobrolnya. Kalau bahasa sekarang atmosfernya beda. Kenapa? Mungkin dia ngaku, saya berdoa, saya buka Alkitab, tapi ada saja yang beda. Jamahan daripada Tuhan yang seringkali sudah hilang. Tuhan tahu. Makanya apa? Harus ada ginosko, saudara. Hubungan yang lebih erat lagi. Tuhan adalah kebenaran, firman-Nya adalah kebenaran. Ekspresi dari segala sesuatu dari dalam dirinya Tuhan adalah kebenaran. Tapi kadang-kala manusia mendengar atau mencernanya dari firman itu lain. Makanya banyak yang bilang, tapi saya nggak bisa melakukan kehendak daripada Tuhan. Firman Tuhan terlalu berat. Jadilah kehendakmu terlalu berat. Aduh saya nggak bisa datang ke gereja. Aduh saya nggak bisa menjadi berkat bagi keluarga. Terlalu berat. Jadilah berat. Tapi ketika kita berkata bersama Yesus lakukan perkara yang besar, kita mampu melakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Musik sikarnya. Kita buka di dalam Mazmur 145 ayat 18 dan 19 sebagai ayat penutup. Kita baca bersama-sama pada hitungan ketiga. Mazmur 145 ayat 18 dan 19. 1, 2, 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ayat 19.
Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Dia Allah melakukan kehendak orang-orang yang apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di dalam Amsal dikatakan permulaan daripada pengetahuan, baru permulaan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka gnosko itu akan selalu terjadi. Nggak ada batasan sama Tuhan. Makanya kan Tuhan seringkali kita panggil dengan Bapa di dalam surga. Seseorang yang tidak ada batasan apa-apa dia panggil Bapa. Kau perlu engkau. Ada permasalahan yang begitu berat. Mungkin Bapa di dalam surga, saya perlu engkau. Ada satu masalah, ada satu percobaan yang saya tidak bisa handle. Tuhan, tolong. Dan pada pagi hari ini dia ada. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Sekalipun banyak orang yang akan berusaha untuk menjatuhkan kita, tetapi Tuhan sanggup mengubahkan dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah sanggup. Kita harus merendahkan diri kepada Tuhan, rendahkan hatimu kepada Tuhan. Mungkin kata orang, mustahil, gak bisa. Penyakitmu gak bisa disembuhkan. Itu penyakit turunan. Tapi Allah sanggup melakukan hal-hal yang ajaib. Amin. Nyanyikan lagu ini. Tuhan mau mengajar kepada kita untuk kita bilang, katakan sesuatu kepada Tuhan. Seorang orang tua, seorang ayah tidak akan tahu bahwa anaknya jatuh dari sepeda atau jatuh dari motor mungkin di luar sana. Tapi ketika anak itu berkata, "Bapak, ayah, aku baru jatuh. Tolong, kakiku sakit." Maka ayah itu akan merawat. Ingat, kita punya Allah yang mengerti di dalam segala sesuatu. Sama-sama bagi berdiri kita nyanyikan lagi. Segala persoalan yang kita
turun di dalam kami, dan kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kami semua. Memberkati setiap jiwa-jiwa yang hadir pada pagi hari ini, memberkati mata pencahariannya, memberkati setiap anggota keluarga, memberkati apa yang menjadi permasalahan di dalam, mungkin dalam mata pencaharian, dalam keluarga Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami tahu bahwa Allah kami adalah Allah yang peduli, tidak pernah ditinggalkan. Ajar untuk kami selalu dekat pada Tuhan, supaya berkat jasmani, berkat rohani ada dalam kehidupan kami. Ketika kami akan membawakan persembahan kami kepada-Mu Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur kami kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati berlipat kalian sesuai dengan janji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya akan firman Tuhan katakan amin. Silakan ya, saudara-saudara. Saudara, ada pengumuman penting. Hari Sabtu ini akan ada pemberkatan dan peneguhan dari Marjono Sihombi. Nah ini dia, antik saudara, namanya nama Jawa, belakangnya ada Marga. Marjono Sihombi dengan Neni Herawati Siregar. Nah ini dia, lebih antik lagi, nama Jawa lagi, belakangnya Siregar. Siregar kita masih ada banyak di sini. Sihombi juga ada lumbar buruan. Ya, besok Sabtu tanggal 29 jam 9 pagi, pemberkatan pernikahan dan peneguhan pernikahan di tempat ini. Jadi Ibu Sihombi, saya mohon berdiri. Nah ini ibunya ya, sama Neni Hernawati Siregar. Nah ini calon mempelai perempuannya, silahkan duduk lagi Bu. Tapi Marjono tidak ada yang hari ini ya. Anak dari ini nanti jam 9 ya, 9 pagi di tempat ini akan ada pemberkatan pernikahan. Jadi saudara, ini hanya pemberitahuan, lalu saudara diharapkan bisa hadir. Jadi hanya pemberitahuan kepada saudara-saudara sekalian. Jadi saudara bisa hadir, saudara bisa datang ke tempat ini, terutama yang mungkin masih satu marga ya. Istilahnya hula-hula kan, betul ya? Nah, betul. Mulyate, dapat hormat. Di bagasan roha mulyate itu debat sama para si rohani. Saya baca saudara. Ada yang ketawa, berarti benar saya ngomongnya. Oke, udah cukup, nanti saya potong pakai bahasa Batak, nanti bingung saudara ya. Ya itu saja. Jadi kebaktian berjalan seperti biasa jam 10 pagi. Saudara-saudara yang punya anak sekolah minggu, umur sekolah minggu, sudah bisa buka di YouTube GPD Tasikmalaya, channel YouTube GPDI. Jam 10 pagi tayang kebaktian anak sekolah minggu online. Ya kiranya Tuhan yang tolong dan memberkati kepada kita semua. Minggu depan tetap ada ibadah seperti biasa. Ya kiranya Tuhan yang tolong dan memberkati. Selamat datang kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir pada minggu ini dari sejak akhir bulan Maret. Kiranya Tuhan
Tuhan yang memberkati kepada kita semua. Tuhan yang memberkati juga segala persembahan saudara, persepuluhan saudara. Kiranya Tuhan yang memberkati, berkati mata pencaharian, memberkati usaha, perdagangan, pekerjaan saudara-saudara sekalian, anak-anak Tuhan yang selalu berharap dan berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dengan kesehatan, kekuatan, tetap jalankan protokol kesehatan meskipun sudah tidak ada angka 0 di Tasikmalaya, tetapi tetap harus jaga kesehatan, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan, makan yang kuat untuk mendukung imun yang luar biasa. Iman juga harus tetap dipelihara, dan Tuhan sedia tolong dan berkati. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan pulang dengan berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mohon juga Ibu Leni mungkin bisa berdiri di belakang betul. Dan biar kita akan pulang dengan berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Mari kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu saudara sekalian, pulanglah dengan segala rahmat, berkat, kasih, anugerah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan kita semua terima berkat ini berkata amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Oh yeah. Kumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentap yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentap yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injili menyentap yang terlelap. Kirimlah berita Injili menyentap yang terlelap. Hey, do you know what time it is? Yes, it's time to serve the Lord. Yes, it's time to preach the gospel.